Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika sehat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa ya terkait pesan ibu yang 3 itu. Tidak boleh keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan masker jika ingin berpergian. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Nah, anak-anak, marilah kita simak pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik, tentang transformator. Tujuannya menghitung besar arus listrik, jumlah lilitan, dan tegangannya. Transformator atau dikenal juga dengan trafo, yaitu sebuah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Sebuah transformator terdiri atas inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Trafo memiliki 2 terminal, yaitu terminal input terdapat pada kumparan primer dan terminal output terdapat pada kumparan sekunder. Transformator, nah bisa kita lihat bagian kumparan primer yang berwarna merah dan kumparan sekunder bagian yang berwarna biru. Bisa ibu katakan juga kumparan primer ini sebagai kumparan yang masuk atau input, ya. Sedangkan sekunder itu yang keluar atau output. Di sini ada beberapa simbol seperti I, P, IS, dan yang lainnya. Nah, I di sini simbol dari kuat arus yang satuannya ampere. IP berarti kuat arus primer dan IS kuat arus sekunder. Kemudian ada juga P. P di sini sebagai tegangan yang satuannya volt. P berarti tegangan primer, sedangkan PS tegangan sekunder. Kemudian ada lagi N. N di sini simbol dari jumlah lilitan, di mana NP berarti jumlah lilitan primer dan NS jumlah lilitan sekunder. Macam-macam transformator ada 2. Yang pertama, transformator atau trafo step up dan trafo step down. Trafo step up, transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Sedangkan trafo step down yaitu transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Nah, sekarang kita kenali ciri-ciri dari trafo step up dan step down. Trafo step up memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer lebih sedikit atau lebih kecil daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Sedangkan ciri-ciri dari step down, yang pertama, jumlah lilitan primer lebih banyak atau lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer lebih besar atau lebih banyak daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer
lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Nah, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari trafo step up itu kebalikan dari ciri-ciri trafo step down atau sebaliknya. Persamaan-persamaan yang terdapat pada transformator yaitu NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Nah, jika ditanyakannya tegangan primer dan yang dihubungkannya dengan jumlah lilitan, maka gunakan rumusnya NP per NS sama dengan PP per PS. Atau misalkan yang dicarinya I sekunder hubungannya dengan jumlah lilitan N, maka gunakan persamaan NP per NS sama dengan IS per IP dan seterusnya. Jadi persamaan yang ada pada transformator yaitu NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Nah, bagaimana sih cara menggunakan atau mengaplikasikan persamaan ini? Nah, contoh soalnya. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Nah, tadi dikatakan bahwa trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC berarti itu jenisnya trafo step up. Nah, dengan tegangan sebesar 12 volt menjadi 120 volt. Hitunglah berapa besarnya arus jika kuat arus primer sekundernya 0,6. Nah, dan hitung juga jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primernya 300. Langkah yang pertama, kita catat dulu yang diketahuinya, yaitu ada pi masuk sebesar 12, maka dia sebagai primer, berarti Vp, yaitu sebesar 12 volt. Kemudian menjadi 120 volt, berarti itu sebagai PS. PS-nya sebesar 120 volt. Nah, pertanyaan pertama, itu kuat arus primer. Jika kuat arus sekundernya 0,6, berarti di sini kuat arus itu I. IS-nya sebesar 0,6 ampere. Dan ada lagi, hitung juga jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primernya 300. Nah, jumlah lilitan di sini N, maka NP-nya 300. Yang ditanyakannya IP dan NS. Jawab, karena di sini yang pertanyaan pertama itu ada V hubungannya dengan I, maka kita gunakan PP per PS sama dengan IS per IP. Nah, tadi kan di persamaannya diperlihatkan ada lagi V, I, sama N. Nah, kita gunakan saja. Jadi dua buah besaran aja yang digunakan, tidak ketiganya. Jadi di sini yang digunakan untuk mencari IP yaitu gunakan PP per PS sama dengan IS per IP. Nah, di sini bisa dikali silang atau IP sama dengan PS per PP dikali IS. Masukkan PS-nya sebesar 120 volt per PP-nya sebesar 12 volt dikali IS-nya sebesar 0,6 ampere. Maka kita hitung 120 dibagi 12, hasilnya 10, kalikan dengan 0,6, maka hasilnya 6 ampere. Nah, pertanyaan yang kedua, NS atau jumlah lilitan sekundernya berapa? Nah, sekarang hubungannya bisa I dengan N, bisa V dengan N. Nah, kita gunakan saja di sini hubungan V dengan N. Maka PP per PS
sama dengan NP per NS, sehingga NS sama dengan PS per PP dikali NS, atau boleh dikali silang ya. NS sama dengan PS-nya sebesar 120 dibagi PP-nya sebesar 12 volt kali 300, sehingga 120 dibagi 12 hasilnya 10 kali 300 jawabannya 3000. Jadi kesimpulannya IP-nya sebesar 6 ampere dan NS-nya sebesar 3000. Nah, sekarang kita uji pemahaman kalian ya, biar lebih mengerti dengan evaluasi. Ibu kasih di sini 3 soal ya. Nah, yang pertama soalnya, sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Nah, di sini jumlah lilitan itu tadi simbolnya N ya. Nah, berarti NP-nya sebesar 500 dan NS-nya sebesar 5000. Kemudian dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik sebesar 220 volt. Nah, di sini berarti dia sebagai P-nya. Karena yang ditanyakannya P keluar atau P sekunder, maka yang 220 itu sebagai P primer. Nah, kalian tadi gunakan persamaan hubungan antara di sini N dengan P. Nah, boleh dilihat lagi contohnya ya. Yang contoh soal yang kedua. Pada sebuah transformator terdapat kumparan primer yang mempunyai 1200 lilitan dan kumparan sekunder mempunyai 1000 lilitan. Jika arus primernya 4 ampere, maka besar kuat arus sekundernya berapa? Nah, berarti ini persamaan yang digunakannya hubungan antara N dengan I. Ya. Nah, silahkan dikerjakan. Soal yang ketiga, ketika merancang sebuah transformator agar dihasilkan tegangan sekunder sebesar 220 volt dari tegangan primer sebesar 110 volt, maka perbandingan jumlah lilitan sekunder dan lilitan primernya sebesar. Nah, di sini sudah diketahui PS dan PP-nya. Hubungan yang digunakan untuk mencari untuk mencari N, maka di sini gunakan hubungan besaran V dengan N. Nah, silahkan dikerjakan. Apabila ada yang keliru atau bingung, boleh langsung ditanyakan. Alhamdulillahirobbilalamin, materi telah disampaikan. Bagaimana bisa mengerti? Semoga dapat dipahami ya. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.